bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat ini seperti biasa kita akan membahas seluk-beluk dari autoimun, yang mana setiap hari Rabu topiknya akan berganti-ganti ya. Jadi silakan nanti ikut acara live ini 1 jam ke depan ya, walaupun memang di setiap hari Rabu kan kalau jam 9 sampai jam 10 rata-rata adalah jam kerja ya. Tidak usah kecewa kalau nggak bisa ikut. Nanti bisa dilihat kembali tayangan live streaming pada pagi hari ini di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Sebelumnya kan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internis Solo ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Semua penyintas autoimun ya, silakan ikut gabung join pada pagi hari ini, karena pagi hari ini topiknya sangat menarik. Ini hubungannya sangat-sangat dekat dengan penyintas autoimun ya. Jadi sayang nanti kalau nggak ikut. Kemudian yang kedua untuk yang Sobat Muardi nih dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Silakan join pada acara pada pagi hari ini. Ya, silakan nanti bertanya sebanyak-banyaknya. Karena mumpung pada pagi hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yang kompeten di bidangnya, sehingga acara Secangkir Kopi Hangat itu insya Allah tidak hoax ya. Jadi memang kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi silakan nanti bisa di-share, kemudian di-like dan follow ya, di-subscribe. Dan seperti biasa, acara pada pagi hari ini 1 jam ke depan, topiknya sangat-sangat menarik ya. Seperti kemarin kita bahas permasalahan di ginjal ya, sebelumnya juga permasalahan juga di kehamilan. Kalau hari ini kita bahas yang terkait sebelum kehamilan. Nah, kok bisa sebelum kehamilan? Karena memang ada hubungannya dengan kehamilan ya. Menstruasi ya, seseorang kalau masih menstruasi berarti masih subur ya, berarti masih hamil. Nah ini kita bahas hari ini adalah nyeri haid atau nyeri menstruasi ya, nanti hubungannya dengan para penyintas autoimun ya. Untuk menyat waktu, kita hadirkan pada pagi hari ini seorang narasumber kita dari bagian obstetrik ginekologi ya, dari bagian kandungan. Beliau sudah hadir di studio kita kali ini. Nanti bisa tanya ya, beliau ini sukanya apa ya. Sepertinya pintar nyanyi, tapi juga nggak tahu. Ya dokter. Tadi ini loh, fotonya sudah ada di samping saya, ada ya. Nah, fotonya ini yang tanpa masker, dilihat tanpa masker. Ini belum pakai masker, jadi kan nggak kelihatan dok ya. Ya. Gitu ya, ini kita hadirkan narasumber kita hari ini Dr. Abdurrahman Lakif ya, spesialis obstetrik ginekologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana dokter Lakif ya? Alhamdulillah. Sehat baik, ya? Sehat, semangat. Iya semangat nih dokter Lakif ini, beliaunya sangat energik ya. Setiap hari saya lihat, jalannya tuh cepat sekali nih, khasnya nih. Kayak dikejar-kejar ya. Makanya beliau ini kan tidak one pack kayak saya ini, one pack ini. Beliau kan masih six pack nih. One pack. Dok, gimana kabarnya? Terus mungkin dokter Lakif bisa ini dok, menyapa dulu nih ya. Kita sapa dulu dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Silakan dok, disapa dulu dok. Ya, selamat pagi Sobat Muardi dan para sahabat penyintas autoimun. Mudah-mudahan bisa semangat dan bisa mengikuti acara ini dengan santai. Mudah-mudahan bermanfaat juga acara ini. Ya, dan ini kalau setiap hari Rabu dokter Lakif, jadi kita ada 5 channel, dari Alergi Imunologi ada Facebook, YouTube, Instagram, dan dari Muardi ada 3, jadi ada 5 channel. Dan nanti acara Secangkir Kopi Hangat nanti yang ikut dari Sabang sampai Merauke dok. Jadi memang dari Aceh, Medan sampai Papua nanti, dan juga dari beberapa dari luar negeri nanti, dari yang sering adalah dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong ya. Jadi Dr. Lakif ini beliau seorang ahli obstetrik ginekologi. Mungkin Dr. Lakif bisa menyampaikan dulu sekelumit terkait Dr. Lakif sendiri nih. Kan kalau nggak kenal nggak sayang katanya. Ya, perkenalkan ya, nama saya Abdurrahman Lakif. Saya bekerja di Rumah Sakit Muardi di bagian obstetrik dan ginekologi atau kandungan, kebidanan kandungan. Saya bekerja di divisi fertilitas endokrinologi reproduksi, yaitu bagian yang
bagian dari kandungan yang mengkhususkan diri pada permasalahan kelainan hormonal, kelainan menstruasi, kemudian ingin anak, infertilitas. Jadi kalau yang susah hamil bisa konsultasi dengan kita, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hormon, infertilitas, dan endokrinologi. Sakit. Oke, jadi itu beliau ini seorang nanti pakarnya. Mumpung ini nanti bisa tanya terkait masalah bagaimana sih kiat-kiat biar bisa hamil, terkait masalah nanti hubungannya sebelumnya adalah beliau ini juga pakar juga ini nanti masalah haid ya dok ya, karena menstruasi ini bermasalah sekali. Dokter ini kita kembali ke topik karena memang hari ini kita membahas yang agak spesifik sebenarnya nanti, dan juga sering dialami nih oleh Sobat Muardi maupun penyintas autoimun seringnya ya, terkait masalah bagaimana sih nyeri haid ini ya dan cara mengatasinya. Mungkin Dokter Lakib bisa menyampaikan dulu sedikit sebenarnya haid yang normal itu bagaimana, dan nyeri haid itu sebenarnya ada nggak sih pada orang-orang dengan orang-orang biasa, dan beda nggak dengan yang orang dengan autoimun ini yang nyeri haid ini, dan mungkin nanti setelah itu bisa menyampaikan juga cara ngatasinya seperti apa sih. Silakan Dokter Lakib. Ya, jadi menstruasi adalah suatu tanda yang normal pada wanita, biasanya dimulai pada usia 9, 10, 11, 12 tahun, itu yang disebut menars. Kemudian diakhiri pada usia di atas 40 tahun, antara 45, 50 tahun, yang disebut menopause. Di wanita yang normal itu selalu akan mengalami menstruasi. Ada umumnya ya, normal itu menstruasi. Kemudian yang normal itu bagaimana menstruasi normal itu? Menstruasi normal itu siklusnya itu antara 21 sampai 35 hari. Itu siklusnya. 21 setiap 21 hari men, atau setiap 35 hari men masih dalam batas normal. Lamanya 2 sampai 7 hari. Jumlahnya antara sehari itu 2 kali, gampangannya sehari itu 2 kali sampai 5 kali ganti pembalut. Itu pembalut yang standar ya. Ya. Itu. Terus tidak disertai nyeri yang sangat. Itu yang disebut menstruasi normal. Dan kalau diukur dengan cara tertentu, dia akan mengetahui, oh ini menstruasinya menghasilkan telur. Gitu. Dengan pemeriksaan tertentu bisa diketahui bahwa ini menstruasi ovulator atau menghasilkan telur. Telur, oke. Ya. Jadi berarti apa nanti kalau misalnya menstruasi apa enggak selalu bisa hamil dok? Kalau tadi Dokter Lakib menyampaikan, oh ini mengandung zat telur. Ya. Apa ada juga nanti menstruasi nggak ada zat telur? Ya, jadi ada menstruasi yang tidak menghasilkan telur. Yang paling gampang itu kalau para pengguna pil KB itu ya. Pil KB itu pil KB yang kombinasi itu kan setiap bulan menstruasi. Tapi tidak ada telur yang dihasilkan karena dia menstruasinya diatur dari hormon dari luar, estrogen, kemudian progesteron. Dia akan menstruasi, tapi indung telurnya tidak menghasilkan telur. Atau pada wanita-wanita yang sudah di atas 40 tahun, dia menstruasi tapi kadang-kadang tidak menghasilkan telur. Atau menstruasi yang enggak siklik, menstruasi yang enggak teratur. Misalnya 37 hari sekali atau 2 bulan sekali itu biasanya tidak mengandung telur. Ya. Bagi seperti itu ya. Jadi gitu ya Sobat Muardi, penyintas autoimun. Silakan nanti yang bergabung ya. Silakan bergabung pada acara ini ya, karena memang hari ini kita bahas bagaimana nyeri haid yang sering didapatkan atau sering diderita atau sering dialami, bukan diderita tapi sering dialami oleh wanita-wanita normal ya, karena memang apapun mesti siklus menstruasi itu tetap setiap wanita pasti mengalami ya Dokter Lakib ya. Nah ini dok, ini masalah nyeri haidnya sendiri, ini yang bagaimana sih disebut ini suatu yang normal, ini yang tidak normal, ini yang perlu diwaspadai gitu dok? Ya. Jadi menstruasi sudah disebutkan tadi bahwa suatu perdarahan dari
jalan air ya, yang sifatnya siklik itu definisi menstruasi. Kemudian kalau nyeri itu suatu kondisi yang tidak nyaman. Kondisi tidak nyaman yang berhubungan dengan suatu kerusakan jaringan atau potensi suatu kerusakan jaringan tersebut nyeri. Kalau nyeri menstruasi ya nyeri yang berhubungan dengan menstruasi. Jadi dia nyerinya juga siklik. Oh, siklik. Sebelum men sakit atau disebut orang biasa premenstrual syndrome PMS itu, atau saat men sakit, atau setelah men beberapa hari setelah men sakit. Itu yang berhubungan dengan menstruasi, nyeri menstruasi. Nah, itu kalau yang disebut yang abnormal itu bila dia sudah mengganggu aktivitas. Kalau dia sampai mau kerja kesehatan terganggu atau dia perlu analgetik painkiller, nah itu disebut yang sudah abnormal. Kalau nyerinya sedikit, jarang, masih kerja oke, nggak masalah itu. Ya kadang-kadang memang ada saat menstruasi itu nyeri sedikit karena dia rahimnya itu kontraksi dan menghasilkan prostaglandin. Memang fisiologinya seperti itu. Ini normal ya, tetap normal pasti ya. Kalau nggak mengganggu aktivitas, nggak perlu nyeri, nggak perlu obat anti nyeri, terus cuma sehari 2 hari itu masih biasanya umum di masih umum ya. Ya. Jadi sebenarnya sih kalau nyeri memang wajar dok ya. Kalau umumnya wajar ya, kecuali ada beberapa yang mungkin kalau sudah sampai obat atau mengganggu aktivitas, nah itu yang disebut nyeri haid atau dysmenorrhea. Oke, jadi gitu ya. Ini sekaligus nih menjawab untuk yang dari Mbak Fairul Nur ya. Selamat pagi ya. Bagaimana kabar Singapura ya? Singapura bagus ya. Ini tanya ya, dok, apa ada hubungan antara haid dengan sakit sendi ini ya? Jadi hubungan antara haid dan sakit sendi. Karena semenjak saya jadi Odapus ini beliau ini seorang penyintas lupus ya, SLE. Tiap mau datang bulan kok yang sakit sendi kaki, sendi pinggul, bahkan sendi tangan. Apakah masih normal jika siklusnya seperti ini? Jadi setiap mau datang bulan itu sakit di sendi kaki, sendi pinggul, sendi tangan ya, dengan lupusnya ya. Ya, sebenarnya kalau gejala-gejala nyeri haid atau kita sebut nanti dysmenorrhea ya. Jadi nyeri haid itu kata lainnya dysmenorrhea. Biasanya gejala-gejala yang paling umum itu cuma nyeri perut bawah di atas pubis ini ya. Nyeri perut bawah itu yang paling sering. Kemudian mual, muntah, nyeri kepala. Kemudian apalagi ya? Mood langsung jelek ya toh? Oh iya. Itu seperti itu sering-seringnya seperti itu. Kalau masalah nyeri sendi itu biasanya mungkin saja, tapi kurang umum. Jadi kalau yang paling sering cuma itu aja, nyeri perut, mual, muntah, diare kadang-kadang. Iya. Gangguan tidur, nyeri saat hubungan seks, itu seperti itu. Ada yang tersering. Kalau apakah menyebabkan nyeri sendi tapi nyeri sendinya siklik, setiap men baru nyeri, ya mungkin juga hubungan dengan dysmenorrhea karena bisa berbentuk macam-macam ya. Iya, oke. Jadi gitu ya Mbak Fairul, ini saya tambahkan ya Mbak Fairul dan juga Sobat Marti bahwasanya penyintas autoimun ya, penyintas autoimun. Nah, ini kalau ini contohnya adalah lupus. Jadi pada umumnya penyintas autoimun kan lebih sensitif ya, semuanya lebih sensitif, ototnya, sarafnya, pembudarannya semua lebih sensitif, dan faktor yang sering menyebabkan sensitifnya lebih meningkat itu perubahan hormonal ya dok ya. Jadi kalau menstruasi kan biasanya ada perubahan hormonal di dalam tubuhnya sehingga dia akan yang memicu kalau yang tadi lupus Mbak Fairul Nur tadi ya, itu bisa terpicu yang sensitif ke orang beda-beda, ada yang di ototnya, ada di sarafnya, tapi kalau di Mbak Fairul ada yang dominan di persendiannya, sangat mungkin. Jadi perubahan hormonal yang terjadi saat siklus menstruasi ini Mbak Nur ya, yang mana akan memicu timbulnya nyeri sendi di beberapa tempat. Mungkin untuk yang orang lain bukan sendi tetapi ototnya, yang orang lain mungkin pusingnya, ada yang orang lain mungkin
sering kesemutan ya. Jadi setiap orang beda-beda. Jadi itu ya, Mbak Nur. Pada menstruasi itu, saat menstruasi itu yang meningkat itu prostaglandin ya. Ya. Prostaglandin itu kita ketahui dia mungkin pemicu nyeri dia. Ya. Pemicu nyeri ya. Mungkin nyerinya itu bisa muncul di tempat-tempat tertentu. Tertentu ya. Nah, sensitivitas. Jadi betul tadi sama dokter Lakib ya. Jadi itu khasnya setiap orang beda-beda. Ini mungkin Mbak Fairul di dominannya di persendian tadi. Ya. Gitu ya Mbak Fairul ya. Terus ini ada dari ini dokter, dari Bu Indang dulu nih. Indang. Dok, saya dulu pasiennya dokter Lakif nih. Masih ingat enggak ini? Usia 34 tahun, laparoskopi 2 tahun yang lalu nih. Karena hidrosalping sama endometriosis. Promil belum berhasil. Sekitar 1,5 tahun ini saya mens cuma 3-4 hari, tapi cuma sedikit. Apa ini tanda-tanda menopause? 34 tahun ini berarti ya. 34 tahun. Iya. Kalau menstruasi 3-4 hari masih normal. Jadi 2-7 hari itu normal. Ganti pembalutnya 2-5 kali. Jadi kalau sehari ganti 2 pembalut masih normal. Yeah. Kemudian kalau masih siklik, setiap bulan masih juga masih normal ya. Masih bagus. Nah, nanti kalau ingin mengetahui benar-benar apakah ini kadar cadangan telur saya sudah berkurang, itu diperiksa AMH bisa. Itu memang pada pasien-pasien yang pernah dilakukan operasi di indung telur, misalnya kista coklat atau kista ovarium, itu memang salah satu side effect-nya itu ya juga menurunkan cadangan telur. Jadi saya tadi kalau ini masih Mbak Indang ya, Mbak Indang ya. Jadi kalau memang masih bulanan, setiap bulan dapat, walaupun 3-4 hari masih normal dong ya, masih normal ya. Jadi sudah sampaikan dokter Lakib 2-7 hari ya, dan itu teratur setiap bulannya didapat, itu insya Allah sih masih normal ya. Dan untuk lebih lanjut nanti bisa datang lagi kontrol ya. Saya ketemu ke dokter Lakib di rumah saya, dokter Mardi ya dokter ya. Ya, mudah-mudahan masih ini ya, 34 tahun umurnya ya. Iya 34 tahun ini, masih muda nih. Mudah-mudahan masih ada rezeki untuk bisa hamil ya. Iya. Kita usahakan. Kita kalau misalnya dengan inseminasi nggak bisa. Apalagi ini hidrosalping ya. Kalau hidrosalping mungkin bayi tabung. Kemungkinan hidrosalping bagusnya lakukan salpingektomi, bayi tabung. Apalagi ada endometriosis, memang pilihannya yang paling baik bayi tabung. Iya, yang paling hasilnya terbaik. Ini cuman ini kan promilnya dengan apa kan enggak disebutkan ya dari Mbak Indang, tapi untuk lebih jelasnya Bu Indang ya silahkan datang ke rumah sakit Dr. Mardi lah nanti ya dok ya, gitu aja paling gampang, nanti bisa konsultasi lebih lanjut dan nanti bisa dipilihkan mana yang terbaik dengan kondisinya, ya kan dok? Ya. Itu dari Mbak Indah Rahmawati ya. Selamat pagi dokter, saya umur 51 tahun ini belum menopause ya maksudnya ya. Penderita adenomiosis, sering perdarahan, nyeri hebat. Akhir-akhir ini setiap mens, BAB juga nyeri. Kadang nyeri sampai kaki. Apa itu ada hubungannya dengan adenomiosis ini? Ya, dok. Ya, jadi adenomiosis itu merupakan penyebab dismenorrhea sekunder yang terbanyak ya. Selain endometriosis, adenomiosis. Adenomiosis itu ya endometriosis tapi letaknya di otot rahim. Ini memang menyebabkan nyeri yang hebat. Nyerinya hebat. Kemudian juga menstruasinya kadang-kadang banyak. Kemudian nggak teratur, terlalu sering menstruasi, jumlah darahnya banyak sampai bergumpal-gumpal. Kemudian kadang kalau terjadi pada usia reproduksi yang menyebabkan susah hamil gitu. Nah, kalau sampai BAB-nya nyeri itu bisa karena rahimnya kan membesar, Pak. Ya. Membesar, neken usus di bawah rahim ya. Atau juga endometriosis itu juga bisa nyebar setelahnya. Dengan pengobatan tertentu, misalnya adenomiosis tidak dilakukan terapi yang bagus, dia nyebar bisa kemanapun. Bisa ke usus, bisa ke kandung kencing, bisa ke saluran kencing ureter. Itu yang disebut deep infiltrating endometriosis, DIE. Jadi sebaiknya kalau seperti itu memang harus diperiksa yang baik, apakah nanti ada infiltrasi endometriosis
organ-organ yang dalam, karena bisa juga ke usus menyebabkan nyeri. Kalau kadang-kadang ada juga pasien yang endometriosisnya itu masuk ke kandung kencing, kalau kencing berdarah. Bisa di mana-mana dan siklik. Berdarahnya kalau pas men dia kencing berdarah, kalau nggak men nggak berdarah. Tuh bisa jadi. Ada menyebabkan sumbatan ke ginjal sampai seperti itu. Oh Jadi, iya iya. sebaiknya diperiksa aja yang bagus umur 51 tahun, nanti apakah nanti sudah sampai di IE atau enggak, Bu Endah ya. Indah Ramawati ya. Jadi kalau kemungkinan terus nanti bisa berubah jadi ganas atau tumor bisa itu ya? Apa sulit ya? Karena usianya juga 51 tahun soalnya. Ya. Endometriosis kista coklat ya. Kista coklat tuh kan mayoritas kan jinak. Ada sekitar kurang dari 0,5%, kurang dari 0,5% yang berubah menjadi ganas. Ada perubahan dari ganas tapi kurang dari setengah. Ya makanya masih ada kemungkinan tapi kan walaupun kecil sekali ya. Ya, tapi betul. paling bagus tetap silakan kontrol ya dok ya. Ya. Nanti biar dievaluasi apakah ini tindakan apa yang perlu diperlukan, terus pilihannya bagaimana ya. Itu sebaiknya datang aja ya. Dan jangan terus nanti katanya orang kadang seperti itu dok. Katanya orang enaknya digini-gini kasih macam-macam nanti ya. Macam-macam ya. Iya. Ini nanti malah menimbulkan sesuatu. Penyakitnya jalan terus. Iya, sesuatu malah nanti berjalan, tahu-tahu datang ke dokter lagi sudah parah nanti karena udah menyebar kemana-mana atau mungkin komplikasinya udah banyak ya dia. Ya. Adenomyosis kan juga menyebabkan perlengketan-perlengketan. Ya. Makin berat adenomiosisnya, makin operasinya nggak optimal karena perlengketan-perlengketan Sudah kita mau iya. mana-mana Kan ya. harus hati-hati terhadap usus, Iya. organ-organ lain kan, sehingga kemungkinan nggak berani juga diangkat sebersih-bersihnya. Lebih baik kita melindungi usus. Iya. Berarti ini kan mungkin juga ada hubungan tadi dengan adenomyosis ya Bu Endah tadi kita sudah sampaikan dokter lagi bahwasanya tadi lengket. Nah, nanti kalau udah lengket-lengket kemana-mana itu lengket usus, BAB-nya nggak masalah, jadi bermasalah. Lengket di mungkin saluran kencing juga ya dok ya. Iya. Ginjal juga nanti kencingnya bermasalah. Jadi sebaiknya secepatnya lah ya dimonitor, dikontrol. Gitu ya Bu Endah ya. Ini dari Mbak Pinky Lorenza nih ya. Pagi dok, saya penyintas autoimun ya, tapi saya juga ada aneksitis ya. Saat haid sering nyeri hebat di perut bagian bawah. Sering hampir pingsan karena nyeri hebat di perut dan punggung. Bagaimana cara mengurangi rasa nyeri nih dok? Nah ini tadi, ini juga ini sesuai judul nih. Bagaimana cara mengatasinya? Oh, apakah masih bisa hamil ya dok? Dilihat dari yang saya alami. Oh ini ya. Ya, jadi gini. Cara ngatasi dan bagaimana biar bisa hamil gitu aja ya. Oke. Jadi nyeri yang hebat seperti itu, pertama memang kita harus anamnesis ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, apakah ada benjolan enggak di USG ya. Nah, pakai itu ya. Nah, ini biar dipindah dulu dok. Sambil cerita dulu. Oh ini ke ini. Gambarnya enggak muncul semua mbak ya. Ya nggak apa-apa. Gambarnya nggak muncul nggak sama-sama pak. Jadi yang penting kalau waktu pengobatan apa namanya dysmenorrhea itu kita lakukan pemeriksaan dulu. Apakah jangan-jangan di situ ada kista coklat? Apakah ada endometriosis? Kalau endometriosis itu kadang-kadang nggak kelihatan dengan USG. Dengan USG karena dia bentuknya seperti tai lalat, Pak. Nempel-nempel Oh, jadi iya. di luar rahim atau di dinding perut itu atau di apa namanya penyangga rahim itu endometriosis. Ya, jadi sebaiknya aneksitis pun juga salah satu penyebab apa namanya dysmenorrhea atau nyeri haid. Apalagi sampai pingsan ya. Berarti nyeri haidnya nih derajatnya kalau fase lebih dari 7 ya Pak? Iya, kan sampai pingsan nih kan, hampir pingsan ya. Nah sebaiknya diperiksa dulu aja Mbak Pinky, periksa, kita tentukan kira-kira dia ada kista coklatnya enggak, ada adenomiosisnya enggak. Nah, kemudian nanti kalau memang enggak ada penyakit yang kelihatan, artinya kalau sebetulnya apa namanya dysmenorrhea itu kan ada dua Pak. Yang satu dysmenorrhea primer itu nggak ada, dilihat dengan pemeriksaan macam nggak ada kelainan apa-apa, kelainan macam-macam normal semua. Normal semua ya. Nah, itu biasanya ada hormon prostaglandin yang berlebihan atau posisi rahimnya ke belakang, retrofleksi ya, itu kurang olahraga, kemudian keluarganya
ibunya, saudara-saudaranya juga dysmenorrhea gitu ya. Tapi kalau nanti kelihatan oh ada suatu penyakit, nah itu disebut dysmenorrhea sekunder kan. Apakah itu yang terlalu banyak adenomyosis atau endometriosis? Juga bisa kadang-kadang myoma uteri atau ada ini penyakit radang panggul atau adnexitis tadi ya. Itu aja. Apakah itu aja penyakitnya? Apakah ada yang lainnya? Sakit atau juga bentuk rahim salurannya itu kecil sehingga darah menstruasi itu waktu mau keluar tuh sulit. Oh, sulit keluar ya. Sulit, jadi ada perlu dorongan dari rahimnya perlu kontraksi sehingga sakit. Gitu. Kita periksa aja, nanti kita lakukan terapi treatment sesuai dengan penyakit atau kondisi dysmenorrhea-nya. Tapi pada tadi pertanyaan kedua yang apakah bisa hamil? Ya, bisa hamil ya. Memang untuk mengobatin endometriosis itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pertama kondisi sakitnya, nyerinya, kemudian memang harus dipertimbangkan fertilitasnya, Pak. Iya. Usianya ya, fertilitasnya bagaimana nanti fertilitas selanjutnya. Ini belum nikah ya, Mbak Pinky? Belum nih, Mbak Pinky ini belum nikah nih. Ini masih muda Ya, nih. ya. 23 tahun nih. Ya. Kita lakukan terapi dengan mempertimbangkan fertilitasnya. Jadi seperti itu, memang apa namanya sudah dipikirkan sampai seperti sana. Kemudian nanti kalau misalnya ada sesuatu kista coklat, itu kita lakukan kalau di Muardi ini dilakukan operasi pun operasi yang minimal invasif, maksudnya supaya nanti nggak terlalu banyak bekas jahitan atau bekas operasi deh Pak. Iya. Sobekannya cuma setengah senti kanan kiri. Estetiknya bagus, Estetik, ya, biar keindah lah. Indah, dipertimbangkan seperti itu. Dipertimbangkan apa namanya kosmetiknya. Iya, Begitu, monggo Mbak Pinky dikonsultasikan dokternya supaya mudah-mudahan bisa diketahui dan diterapi sesuai dengan kondisinya Mbak Pinky. Ya nanti Mbak Pinky ya, nanti kontrol ke saya, terus nanti saya konsulkan ke dokter Lakif ya. Ini lama nggak ketemu saya nih Mbak Pinky, ini lama ya. Jadi nanti biar datang, nanti saya konsulkan ke dokter Lakif ya. Dokter Lakif hari apa dok? Kalau Poli Cendana itu ya? Saya kalau untuk pertama kali itu kalau Jumat, Selasa mungkin, Selasa Jumat. Oh, Selasa dan Jumat, nanti pas Selasa ya Mbak Pinky, nanti kontrol saya hari Selasa. Siapapun bisa kok nanti sama aja. Sama siapapun bisa ya? Ya oke, jadi bisa Mbak Pinky ya. Mau ketemu dokter Lakif nanti hari Selasa, nanti ketemu saya dulu, nanti saya konsultasi ke dokter Lakif ya Mbak Pinky. Ini seorang penyintas autoimun nih ya, pasien saya nih. Gitu ya Mbak Pinky, dan ini dari Soft ID ya. Dok, saya autoimun lupus nih, plus psoriasis nih, sejak tahun 2017, umur 34 tahun nih, punya anak 1. Kenapa ya dok, setiap menstruasi saya seperti kambuh atau flare, badan terasa sakit kepala hebat, usulnya kambuh, bagaimana cara ngatasinya? Wah ini agak 34 tahun dengan autoimun double ya, psoriasis dan lupus nih ya. Ya, mungkin nanti bisa ini ya, Dokter Joko yang lebih. Ya, karena pada prinsipnya pada saat menstruasi itu terjadi peningkatan prostaglandin, penurunan progesteron secara mendadak, kemudian kortisolnya meningkat, tiroksinnya meningkat. Jadi prostaglandin, tiroksin, kortisol meningkat, progesteron menurun. Apakah itu berhubungan dengan imunologi? Iya, jadi Joko bisa menjelaskan. Ini bisa jelas. Jadi gini ya Mbak, Sob ID ini Mbak nih, Ibu ya, karena udah umur 34 tahun punya putra 1 nih ya. Jadi memang bisa tadi, sudah sampaikan dokter Lakif tadi ya. Memang salah satunya adalah prostaglandin ya. Prostaglandin memang sebagai yang sampai sekarang masih dipercaya sebagai biang kerok, bukan biang kerok sebenarnya ya, pemicu timbulnya sakit ya salah satunya. Jadi yang jelas adalah perubahan hormon itu sangat signifikan atau sangat mempengaruhi seorang penyintas autoimun. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, semua penyintas autoimun sangat sensitif ya. Perubahan hormonal sedikit aja juga mempengaruhi status imunitasnya, status autoimunnya ya. Apalagi lupus ya, lupus yang kita ketahui adalah salah satu dari berpuluh-puluh jenis autoimun yang sistemik itu berarti berbagai macam organ kena imbasnya ya. Ada lupus, ada Sjogren, ada rheumatoid arthritis, rheumatomyositis, macam-macam ya. Dan sekitar 20-an lebih yang sistemik. Nah, ini kalau yang di lupus memang
sangat-sangat riskan ya, apalagi dengan perubahan hormonal, satu hormonal, dan biasanya tadi udah sampaikan dokter Lakib di depan, kalau orang mau menstruasi kan baper nih dok ya, Iya, moodnya berubah. Nah, bapernya juga ini juga mempengaruhi. Jadi seorang penyintas autoimun itu seperti yang sudah saya sampaikan, sebaiknya berbahagia, hindari stres. Moodnya stres itu juga memicu autoimunnya flare ya, Mbak Sob ya. Jadi autoimunnya dari hormon tadi nomor 1, kedua kali dari moodnya sendiri ya. Yang ketiga kali adalah jangan berhenti minum obat rutin untuk autoimun ya. Ini kan seringnya begitu dok. Ya bosan sih pasti ya, orang kita minum obat setiap hari seumur hidup, kadang ya bosan, tapi demi kebaikan semuanya ya. Dan ini kalau ditanya dok, ini misalnya nanti kan untuk umur segini kan masih bisa punya anak lagi ya Mbak Sob ya, Mbak Sob ID ini bisa, insya Allah bisa. Nanti akan kita program nanti saya dengan dokter Lakib ya. Kemarin ada beberapa yang kita tangani, ada 3-4 ya yang sudah alhamdulillah sudah lahir semuanya dengan autoimun. Kita program dulu, kita istilahnya stabilkan autoimunnya, program hamil, dan alhamdulillah sudah pada lahir nih. Kemarin terakhir itu 3-4 orang ya, dengan kolaborasi dengan bagian Opsin ya. Jadi itu ya Mbak Sob ID. Psoriasis juga kumat ya. Psoriasis itu khasnya adalah kecapean, kurang tidur, psikisnya dominan. Psoriasis dia akan keluar, diperparah dengan perubahan hormon. Jadi hormon intinya kalau perubahan hormon di dalam tubuh itu semua terpengaruh untuk autoimun ya. Ada itu ya Mbak Sob ID ya. Terus ini Mbak Ataya Keisha nih, dok kapan nyeri haid perlu diwaspadai dan perlu mendapat penanganan dokter, apa tanda-tandanya? Nah ini tadi dengan dokter Lakif ini ya. Dok. Kalau yang nyeri haidnya sampai mengganggu aktivitas kerja jadi nggak bagus ya, kerja jadi nggak baik, kemudian mungkin sampai menyebabkan prestasi kerja atau prestasi sekolahnya menurun, itu kan bahaya sekali. Bayangkan misalnya seorang anak wanita yang pinter sekali, pas mau masuk perguruan tinggi pas disminure nggak bisa kerja, nggak bisa mengerjakan soal-soalnya, itu kan sangat merugikan. Iya juga ya. Iya, itu apa namanya ya tuh. Memang kadang-kadang berbahaya sekali ini, sampai menyebabkan perubahan apa ya, seharusnya dia menjadi seorang insinyur atau dokter yang di perguruan tinggi yang bagus, karena pas ujiannya ya, pas ujian disminur. Iya. Akhirnya nggak bisa ini ya. Iya, jadi prestasinya menurun. Jadi kalau sudah sampai dia perlu minum obat, dia sampai mengganggu mood, mengganggu aktivitas, segera diobatin, dicari penyebabnya kalau bisa. Dan obatnya nggak selalu mahal. Oh iya. Bisa nanti. Jadi begini, pengobatannya itu pertama pengobatan psikologi, apakah itu dengan support keluarga, memperbaiki coping mekanisme atau dengan obat-obatan olahraga, bisa obat olahraga termasuk tadi. Kemudian gizi juga pada wanita-wanita yang kurus cenderung dismenorrhea. Oh iya, malah. Wanita-wanita kurus, wanita-wanita anemis, dan gizinya kurang, itu cenderung gampang dismenorrhea. Jadi jangan terlalu kurus ya, sobat muardi dan penyintas autoimun ya. Jangan yang berbagai yang agak-agak gemuk lah. Agak-agak gemuk itu. Iya, Dok. Kalau gemuk ada obesitas, ada penyakit lain yang mengancam, namanya PCOS. Mungkin tidak dismenor ya, tapi malah ganti yang lain ya. Ganti yang lain ya. Jadi serba susah nih. Iya, jadi nanti jangan kurus, tapi jangan gemuk. Olahraganya yang bagus. Kemudian nanti kalau nggak sembuh ya sambil diobatin dengan obat-obatan medicine itu bisa anti nyeri, bisa hormonal, bisa yang diminum, sampai ada yang bisa disuntik. Kalau nggak sembuh juga masih ada keluhan, kalau memang ada kelainan-kelainan organnya ya memang, kalau memang dilakukan operasinya tuh mudah-mudahan laparoskopi itu kan cepat Pak. Oh iya. Sehari ini masuk, besok operasi, besoknya pulang. Cepat ya deh. Iya. Bekasnya juga kecil, setengah senti kanan kiri gitu aja. Jadi nggak terlalu kayak operasi nanti dibelah bekas gitu. Itu. Iya, sekarang udah canggih ya. Jadi memang dan tidak harus operasi loh.
Oh ya, tidak harus operasi. Tergantung dari Ya. penyakitnya, ada yang perlu operasi, ada yang enggak, tergantung usia juga, bagaimana ya. Oh ya, ini mungkin perlu disampaikan lagi nih dokter ini. Sebenarnya mungkin ini kan yang baru pada masih gabung tadi. Sebenarnya penyebab nyeri haid paling sering ini untuk usia-usia yang kan ini kan di bawah 30 tahun nih rata-rata. Itu apa dok? Yang paling sering yang sebenarnya? Paling sering itu endometriosis dan adenomyosis. Dua itu Sebetulnya ya. adenomyosis itu sebetulnya endometriosis juga, tapi terjadinya di otot rahim, namanya endometriosis interna. Jadi endometriosis interna, endometriosis eksterna, gitu kan. Itu paling sering. Paling sering yang menyebabkan nyeri haid itu endometriosis. Kalau endometriosis itu kadang-kadang ada yang sampai membentuk kista, namanya kista endometriosis di indung telur. Ada yang cuma nempel-nempel aja menyebabkan perlengketan-perlengketan gitu. Kalau adenomyosis dengan USG, kalau kecil sekali bentuknya masih belum ada 2 mili ya nggak kelihatan. Tapi kalau sudah mulai muncul itu kelihatan. Tapi itu ada selain pemeriksaan itu mau canggih MRI kadang-kadang juga nggak kelihatan. Nah, kalau mau periksa endometriosis yang paling gold standarnya itu endometriosis di luar rahim ya itu memang laparoskopi. Tapi ada juga mungkin dikasih obat-obat tertentu. Dikasih obat hormonal ini kok hilang, berarti endometriosis. Jadi bisa dites dengan obat progesteron atau jenis-jenis progesteron kok hilang nyeri mennya, berarti kemungkinan kecurigaannya ke sana. Tanpa dioperasi dulu, dikasih itu dulu aja mungkin ada masih tes bisa ya. Tentu untuk mengetahui apakah ini endometriosis atau enggak. Jadi itu ya paling sering itu ya sobat Madian, penyakit autoimun yang memang sangat ini. Semakin kesini semakin saya nanti semakin banyak yang tanya dok, karena memang nyeri haid juga banyak. Dan ini Pak Joko, jadi dysmenorrhea atau nyeri haid itu dialami 45 sampai 93% wanita. 93% ya hampir 100, Ya, hampir semuanya. Hampir semua wanita tuh ya pernah mengalami ya. dalam hidupnya itu pernah mengalami dysmenorrhea atau nyeri haid. Yang berat itu 3 sampai 33%. Berat itu sudah minum obat. Ya, kadang-kadang ada yang ke dokter, ada yang ngobatin sendiri, anti nyeri terus. Kalau sering terlalu minum anti nyeri jadi apa? Iya, rusak. Kemana ya? Iya, jelas pasti anti nyeri nomor 1 lambungnya dulu, bisa perdarahan lambung segala macam. 2 ginjalnya bermasalah, ya. Jadi memang harus hati-hati, apalagi minum jamu-jamu tertentu yang nggak jelas. Betul. Waduh. Katanya orang tadi. Jamu-jamu kadang-kadang juga jamu-jamu mengandung zat-zat apa namanya? Iya, banyak. Anti radang tertentu Pak ya. Iya betul sekali. Ini dari Facebook nih dok, dari Mbak Aurelia Heti nih. Dokter mau bertanya nih, bagaimana kita membedakan nyeri haid yang normal dan nyeri haid yang tidak normal nih? Tidak apa-apa nih dudulan lagi dok. Ya tadi seperti tadi ya, kalau yang normal mungkin sakitnya sedikit, tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu mood, masih bisa bekerja dengan happy, masih ketawa-ketawa, nggak perlu obat, itu nyeri haid yang normal. Dan paling 1 hari 2 hari lah maksimal. Kalau yang sampai yang nggak normal itu yang itu udah pegang perut gini ya. Sudah gitu ditanya malah ya. Apalagi tanya suaminya itu, suaminya takut ya. Ditanya sama anaknya apalagi sudah. Kalau gitu lari semua loh. Jadi sampai perubahan mood atau perubahan pola kerja itu atau perlu obat, saya udah minum obatnya, itu udah nggak normal. Iya pasti nggak normal kalau itu ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya Mbak Aurelia. Tadi apapun ya namanya juga nyeri haid ini intinya pokoknya normal, mayoritas didapatkan pada wanita normal ya. Tetapi yang terlalu nyeri itu berarti yang nggak normal dan sebaiknya kontrol ya. Mungkin sekali 2 kali sih mungkin bisa ngobati sendiri untuk mengurangi gejala nyeri, tapi kalau memang banyak atau menetap terus-menerus ya sebaiknya kontrol ya dok ya, kontrol lah, dievaluasi nanti jangan-jangan ada sesuatu yang nggak benar ya, jadi apapun sebaiknya kontrol ya Mbak Aurelia. Ini dari Mbak Winasi nih. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam nih, selamat pagi dok, saya penyintas autoimun dengan berbagai jenis dok, usia 49 tahun nih. Masih menstruasi, saya ada endometriosis. Kalau haid di hari pertama sakit luar biasa dan darah hitam pekat. Hari kedua darah banyak dan itu masih warna hitam. Yang ketiga darah biasa, haid hanya 4 hari. Apakah nyeri haid luar biasa karena endometriosis atau dari autoimunnya dok? Apakah penyintas autoimun mengalami
menopause dini ya. Ya. Silakan. Kalau umur 49 tahun ya alhamdulillah sudah punya anak itu. 49 tahun nyeri haid bisa kita buat tidak menstruasi, Pak. Oh, iya. Ya dibuat aja tidak menstruasi jadi nyeri haidnya nggak ada. Ya jadi dibuat tidak ada hormon-hormon murah meriah. Ibaratnya dibuat menopause gitu ya, Dok ya. Iya, tapi dibuat menopause tapi apa namanya tidak mengganggu Sementara gitu ya? mengganggu tulang-tulangnya. Kalau menopause kan nanti Sudah karena memang hormon. perubahan mood. Ini ada obat yang tidak menstruasi tapi menopause yang baik lah. Jadi dia seperti menopause tapi tidak sampai ngerusak tulang atau osteoporosis enggak. Iya. Kasih progesteron itu bisa. Progesteron saya kira bisa dilakukan itu. Kalau atau pil KB, kalau saya kepingin tetap menstruasi pil KB, cuman pil KB ini pada penyintas autoimun estrogen ya, apakah baik atau enggak? Ya. Saya kira kalau lebih pilihan saya kalau progesteron only ya, progesteron aja. Itu bisa dibuat tidak mudah-mudahan hidupnya lebih senang tanpa nyeri setiap bulan. Iya. Ya memang nyeri, kalau nyerinya terlalu ya. Ini apa hubungan dengan nanti endometriosis gimana? Cuman endometriosisnya, itu endometriosis kok bisa ditegakkan endometriosis apakah dari pemeriksaan USG atau pemeriksaan yang lain? Kalau dia endometriosis, misalnya ada kista endometriosis atau kista coklat ya kecil gitu ya, kecil itu bisa aja dikasih obat. Obat-obatnya ada obat-obat herbal juga sih. Ada obat-obat herbal yang murah, meriah, memang dipakainya sampai 4 bulan, terus menerus sampai 3 bulan, 4 bulan. Itu saya amati kok bagus ya hasilnya dengan obat murah tanpa operasi, terus kistanya minimal tidak membesar, kadang-kadang malah mengecil, kadang-kadang malah hilang. Oh iya. Dengan itu obat murah itu saya kira obatnya nggak terlalu mahal dan saya kira tidak berefek pada autoimun, Pak, karena dia herbal dari akar-akar tumbuhan tertentu. Oh iya. Jadi itu ya, Mbak. Dan sebaiknya nanti Mbak Win ya, nanti kalau pas kalian nanti biar dievaluasi nih, kalau di Muadi nanti bisa ketemu dokter laki atau yang lain juga ya? Bisa. Nah, ya. Nanti kalau pas kontrol di sini nanti kita kontrolkan yang dokter laki ya, kita dokter laki atau yang lain. Jelas. Biar ketemu nanti biar dievaluasi. Sebenarnya bagaimana Mbak Win ya? Iya. Ini dari ini dulu. Ini ST ya, ST Komaria. Bagaimana cara mengatasi nyeri haid tanpa minum obat, Dok? Soalnya kalau mau haid badan rasanya meriang, mual nih, yang sini. Oh iya. Ya. Tanpa minum obat. Ya. Itu kalau tanpa minum obat memang pertama merubah pola hidup atau memperbaiki pola hidup. Memperbaiki pola hidup itu ya berarti olahraga teratur. Kemudian gizi, Pak. Gizi ternyata orang-orang yang gizinya kurang itu kan dysmenorrhea sering. Anemi juga menyebabkan dysmenorrhea. Kurang gizi karena pada yang agak tidak kurus banget itu malah jarang dysmenorrhea. Kemudian juga support keluarga, coping mekanisme yang bagus. Misalnya kalau pas mau main cari kegiatan-kegiatan tertentu yang menyenangkan sehingga melupakan nyeri itu. Memang nggak usah dipikir terus, makin nyeri itu makin dipikir makin tambah nyeri ya. Makin sadar kalau nyeri. Oh iya saya nyeri betul. Makin sakit ya. Makanya nanti butuh untuk kompensasinya untuk yang lain-lainnya ya. Paling enggak untuk kalau Joni nyelimurke ya. Nyelimurke betul. Iya, jadi mengalihkan perhatian tadi dengan aktivitas apa, kegiatan merokok, jangan merokok lah. Rokok juga rokok itu juga menyebabkan dysmenorrhea. Iya. Nah ini hubungan dengan Ika Curut nih ya, Dok. Normalkah kalau tiap haid minum tablet tambah darah nih karena gilir nih? Padahal belum tentu anemis sebenarnya. Gilirnya sekali-sekali dicek apa namanya HB-nya. HB adalah rutin diperiksa sekali-sekali apakah benar saat men itu HB-nya turun dibandingkan saat tidak men. Itu minum obat tambah darah itu ya kalau pas HB-nya kurang bagus, tapi kalau HB-nya sudah bagus ya tetap tidak dianjurkan karena penyimpanannya sebenarnya tidak usah. Tapi tergantung nanti HB-nya berapa. Bagusnya nanti periksa ke laboratorium, periksa saat gelir itu HB-nya berapa toh. Jangan-jangan cuma karena perasaan nyerinya itu yang menyebabkan gelir ya, Pak ya. Iya. Seperti itu. Jadi kontrol dulu ya, dicek dulu, Mbak
Jadi jangan sekali-kali semua terus gelir kasih tablet darah. Lah, kalau gelirnya itu kurang tidur, maksud tablet darah. Gelirnya itu karena banyak mikir ya, karena sama. Dari Facebook Muardi ya, dari Mbak Novi Momo. Saya laparotomi kista ovarium bilateral bulan November nih dok, bulan November kemarin berarti ya. Setelah operasi disuruh coba hamil alami. Tapi setelah 3 bulan bukan hamil tapi malah numbuh lagi. Pasca operasi mens sakit dan selalu masuk IGD. Lalu dikasih Visan ya, Visan 3 bulan nyeri berkurang bahkan kadang nggak nyeri sama sekali ya. Setelah 3 bulan diganti sama Disminur. Ya. Oh sama Disminur tapi perut malah nggak enak. Pinggang juga nyeri. Gimana itu dok? Nah ini gimana dok? Ini problematik nih, dioperasi malah numbuh lagi, terus tumbuh dikasih obat ini juga masih nyeri ya. Ya, kista coklat ya kalau di Muardi biasanya kalau kista coklat di laparoskopi, nggak di laparotomi. Jadi kalau kista coklat itu memang kista coklat atau alias nama lainnya kista endometriosis atau endometrioma. Itu memang dia jinak, tapi mempunyai sifat-sifat mirip ganas, gampang tumbuh lagi. Oh. Dioperasi tumbuh, bisa nyebar. Padahal bukan ganas ya sebenarnya. Bukan ganas. Kebanyakan sih bukan, yang saya bilang kurang dari 0,5% yang ganas. Oh iya. Tapi dia mempunyai sifat bisa nyebar kemana-mana, ikut aliran darah. Kemudian operasi tumbuh lagi, karena ada sisa sedikit pun ada tumbuh lagi ya. Tuh, kemudian nyeri, bikin nyeri men. Biasanya sih kalau itu pas operasi diberikan obat-obat injeksi tertentu ya, GnRH, GnRH 3 tahun antara 4 sampai 6 bulan bagusnya itu. Itu diberikan Visan supaya tidak menstruasi untuk menekan hormon supaya tidak menstruasi ya, dia progesteron sih Visan itu bagus aja, nggak apa-apa. Terus tambah Dismeno boleh. Saya kira terus apalagi pertanyaan kalau hamilnya ya, hamilnya itu nanti dilihat lagi, apakah tubanya saluran telurnya bagus atau enggak. Kalau memang endometriosis itu pilihan yang terbaik sih bayi tabung. Tapi kalau memang mahal sekali ya, bagi saya pun mahal bayi tabung itu. Mungkin bisa disampaikan dulu dok, kira-kira berapa dok? Bayi tabung? Iya. Bayi tabung itu sekitar 70 jutaan 70 juta ya? Dari pemeriksaan awal sampai akhir. Sampai selesai ya itu ya? Iya. Tapi kalau nggak berhasil nggak kembali uangnya Pak. Lalu sudah diwujudkan obat ya? Atau kalau nggak bayi tabung terlalu mahal bolehlah inseminasi. IB itu ya? Inseminasi ya supaya cepat lah. Kalau ini penyakit ini gampang tumbuh lagi. Endometriosis itu. Oh iya. Tapi ada teknik-teknik tertentu supaya tidak tumbuh. Ya tergantung juga apakah pasiennya masih saat ini pengen hamil, ataukah sudah cukup anak, ataukah nona, ataukah sudah nikah, itu beda-beda semua. Kita strategi untuk pengobatannya disesuaikan dengan kondisi pasien. Usia juga, usia mendekati menopause tadi ya 49, 51 tahun beda dengan usia remaja mestinya pengobatannya ya. Iya. Gini, kalau mungkin dok, ini kan tadi sudah yang menarik sekali nih ya untuk yang penyintas dan juga yang sobat Muardi ini. Tadi kan sering kumat lah. Ini kira-kira dok, kalau prosentasenya itu di antara 10 orang dioperasi itu yang kumat nyampe angka berapa? 5, 3, 2? Jadi dalam satu tahun itu yang kambuh recurrent ya bahasanya itu sampai mencapai 20-30%. Tinggi juga ya, dari 2 sampai 3 orang setiap 10 orang nih. Ya, itu dalam setahun. Ya, termasuk tinggi dok ya. Termasuk tinggi. Makanya benar tadi, berarti jinak tetapi mirip ganas nih. Itu ya sifat-sifatnya itu sifat-sifatnya ganas. Kalau tumbuhan itu apa ya yang nggak dipotong-potong, rumput itu. Bersihkan nanti cepet tukul lagi ya, tumbuh lagi nih ya. Rumput, bener. Karena kan katanya sih kan ada teori endometriosis itu memang karena kelainan genetik, sudah mulai ada kelainan genetik gitu, polimorfisme. Ada juga karena memang cuma penyakit radang atau penyakit makrofag. Nah, ini sangat dekat dengan imunologi kalau makrofag gitu ya Pak ya. Ada mengatakan ini penyakit imunologi atau penyakit makrofag, ada yang menyatakan ini penyakit genetik. Genetik ya. Ada memang ya masih bang siur, tapi jelas kuasa ilahi. Ya. Ini dari siapa nih Pak? Dari
Bener. Oh, ini dari Septi Haryati ya. Ini semakin sini semakin banyak yang tanya nanti. Septi Haryati nih. Dok, izin nanya, saya ada lupus ya. Tiap hari, tiap haid pasti nyeri hebat. Dan bisa bikin hampir pingsan nih, karena nyeri dari kepala sampai paha kaki. Pasti sakit. Tulang punggung. Dan perut itu juga sakit banget. Apa solusinya nih? Ya itu, apa namanya ini? Umur berapa ini, Bu? Septi ini kira-kira umur berapa ya Mbak Septi ya? Dari wajahnya masih muda ya. Ya, kisaran 30-an kayak ya, Dok? 30-an. 20-an mungkin. Ini putranya jangan-jangan nih. Ya, jadi kalau tidak nyeri hebat tapi tidak ada ingin program hamil, memang pertama tadi tuh yang non medikasi apa namanya psikologi ya, artinya diomong-ngomongin bahwa apa namanya perlu olahraga dan lain-lain, asik, berhubungan dengan keluarganya baik gitu kan, dikasih NSAID, obat-obat anti nyeri, painkiller kalau diperbolehkan oleh Dr. Joko ya. Nanti painkillernya pilihan apa yang paling aman untuk penyintas SLE ya. Lupus ya. Lupus. Kemudian kalau pakai painkiller nggak bisa, pakai progesteron atau pil KB. Pil KB-nya juga dipilih yang tepat. Kasih progesteronnya jangka panjang bisa diberi tadi obat-obatan tertentu, obat-obatan tambahan ya. Kalau nggak mempan boleh disuntik GnRH bisa. Kalau ternyata nanti ada penyakitnya, apakah adenomiosis ataukah kista coklat ataukah myoma uteri yang kira-kira berhubungan menyebabkan dengan dysmenorrhea atau nyeri haid, itu ya dilakukan pengangkatan itu Pak, operasi Iya, itu Pak. Saya kira itu. Nanti kita lihat apakah penyebabnya ini apa nih? Penyebabnya apa? Apa namanya? Diobati sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Jadi setiap pasien nggak bisa sama. Beda-beda ya, Dok. Walaupun yang dirasakan sama, Iya, terapinya betul bisa sekali beda-beda. setuju nih. Jadi individual nih, setiap orang beda-beda. Makanya tadi sering saya sampaikan, Dok. Jadi untuk penyintas autoimun, apalagi jangan nurut katanya orang atau katanya teman ya, karena setiap orang beda-beda ya. Nyeri tadi udah sampaikan dokter lagi, nyerinya sama belum tentu obatnya sama. Iya. Karena memang setiap orang beda-beda ya. Itulah makanya saya sering sampaikan, kenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Yang tahu siapa ya Anda sendiri ya, karena yang sebagai dokter cuma membantu, karena lebih tahu Anda dibanding kita ya. Iya, betul. Kita yang mengalami bukan kita. Iya. Ini dari Mbak Kalis Tono sini, 3 kali hamil dokternya Pak Laki. Walah, 3 kali hamil dokternya Pak Laki itu, waduh, 3 kali ini. Yang keempat itu belum nih. Ini dari, Terima kasih, Bu. iya, ini dari Mbak Irawati Abu Bakar nih. Assalamualaikum Dok, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya autoimun lupus nih. Sejak menderita lupus, saya sering nggak lancar dan kalau sudah datang haid banyak malah sampai HB ngedrop nih. Dan sempat 1 tahun haid nggak datang gara-gara HB turun. Sekarang haid 3 hari langsung berhenti. Supaya haid lancar gimana Dok nih? Nah nih. Nah, Ini umur berapa nih kira-kira ya? Iya Ini ya Irawati ini mungkin ya sekitaran dekade 34 lah mungkin ini ya. bisa tepat Ya. nih. 34 setengah mungkin. Oh dari Aceh ya. Selamat pagi nih, waalaikumsalam ya. Tadi saya sampaikan dari Aceh. Ini suaranya belum ada tadi dari Aceh sudah. Nih Medan mana Medan? Kalimantan belum nih, Sulawesi belum ada suara, Lombok mana, Papua ya. Biasanya Aceh nih memang saya presensi nih biasanya kalau anu Dok. Jadi memang saya presensi semua nih. Ini fans-fansnya Dr. Joko semua ternyata ini. Ya tadi Dr. apa, Bu? Dari Joko Tadi, semua. yang tadi Abu Bakar ya. Irawati ya dari Banda Aceh nih. Iya. Dari Banda Aceh ya. Ini masalahnya itu haid sering nggak lancar. Itu kalau datang banyak sekali, sampai HB ngedrop. Biasanya itu kalau gampang itu HB ngedrop, HB-nya sampai drop berapa nanti itu. Biasanya sampai gumpal itu, udah gumpal dia yang nggak normal. Menstruasi itu kalau normal, dia nggak akan gumpal. Oh iya. Karena ada enzim tertentu yang menyebabkan darah men tidak menggumpal. Tapi kalau sampai gumpal itu artinya ada sesuatu ya. enzimnya sudah nggak mampu untuk mengencerkan darah itu. Jadi kalau ada gumpalan kecil atau besar itu pertanda bahwa haidnya jumlahnya tidak normal atau terlalu banyak ya. Nah ini kalau 3 hari sekarang haid 3 hari langsung berhenti bagus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, masih normal Dok ya? Normal kan 2 masih normal nih Mbak Irawati. Masalahnya dia terlalu banyak ini. Oh, iya. Terlalu banyak ini nanti coba dicari itu namanya
HIV menstrual bleeding, kalau sampai BHB ngedrop harus dicari penyebabnya Bu Herawati. Mungkin sebaiknya periksa dulu apakah ukuran rahimnya normal, ya. Yang menyebabkan haid tidak terlalu banyak itu kan gede. Kalau gede kan permukaannya besar ya Pak ya. Permukaan rahimnya. Jadi darahnya yang keluar juga banyak. Apakah ada mioma atau polip di dalam rahim? Kalau ada mioma di dalam rahim, nah submukosa itu terutama atau intramural yang menyebabkan rahim itu permukaan luas permukaan rahimnya juga gede, itu menyebabkan darahnya banyak. Apakah ada penyakit lain? Apakah ada penyakit yang menyebabkan gangguan penjendalan darah? Nanti kita periksa itu semua. Jadi diperiksa oleh dokternya sana. Kalau di Aceh bisa nanti diperiksa APTT, PPT, angka trombosit, kemudian di USG, diukur rahimnya, dilihat apakah ada tumor enggak. Kalau bagus nanti kalau misalnya itu ada menstruasi di luar siklus, atau setelah men berhenti ada flek-flek tengah-tengah, apakah ada polip, nanti bisa dilihat dengan histeroskopi office itu nggak terlalu mahal juga, minimal juga dilihat dengan inspikulo ya, inspikulo dilihat apakah ada kelainan di mulut rahim, jangan-jangan di situ ada mioma gebut. Miom gebut itu ada miom yang ada tangkainya sampai keluar itu. Kecil pun itu menyebabkan menstruasinya banyak. Oke. Jadi Mbak Herawati sebaiknya kontrol nih yang penting, karena apapun tetap ini harus kontrol ya. Dulu ya diagnosisnya ditegakkan. Jadi kalau udah diagnosisnya ketegak, terapinya mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Mudah-mudahan nggak mahal-mahal. Jadi gitu ya Mbak Herawati ya. Dan untuk penyintas autoimun dan sobat Mardi sekalian, ini memang seperti biasa kita punya ini Dok, punya grup komunitas autoimun ya, di mana grup ini mewadahi para penyintas autoimun ya di seluruh tanah air yang yang sebagai penyintas ini ya. Mohon maaf untuk yang bukan penyintas tidak usah ikut di grup ini ya. Silakan dicatat ya grup komunitasnya autoimun, nomor WhatsApp-nya ya dicatat di 0852 8206 2239 ya. Dicatat lagi 0852 8206 2239. Dan live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali kalau memang tidak bisa ikut ya Dok, karena ini kan jam kerja ya. Jadi bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kalau sudah melihat, harusnya bagaimana nih kalau dokter? Kalau kan kita melihat seperti ini kan ini tidak hoax ya. Harusnya jangan lupa diapain dokter itu? Jangan lupa kalau udah melihat di like, follow, subscribe, and share ya di akun Facebook, Instagram, YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi tidak hoax ya, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Seperti hari ini kita menghadirkan Dr. Abdurrahman Rakib yang beliau ini kompeten di obstetrik ginekologi di fertilitas ya Dok. Fertilitas endokrinologi. Ya, endokrinologi. Jadi seperti itu ya. Dan ini karena mohon maaf juga ini ya yang masih banyak sekali pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Ini memang karena waktunya ya. Waktunya memang masih banyak yang belum jawab di sini, semuanya belum ada. Karena sejam terlalu cepat ya ternyata. 1 jam sudah 1 jam nih. Nggak terasa ya. Nggak terasa ya. Ini kalau lanjut sampai jam 2 nanti selesai, tapi capek. Iya. Sama rapat ya. Ngobrol sama dokter Jaka sama pasien ternyata enak nih. Iya. Udah kopeng juga nih Pak termasuk Pak. Iya, ada yang nyeri hilang juga ini. Betul sekali loh. Saya juga sering ngalami pasien datang itu di pertanyaan saya gini, "Dok, keluarnya apa?" "Nggak tahu, Dok. Tadi duduk sini udah hilang semuanya." Ya, lupa ya. Lupa. Jadi gitu ya. Jadi gitu Dok, ini yang karena memang waktu ya, mohon maaf karena waktu. Dan mungkin yang terakhir dari statement dari Dr. Live terkait masalah bagaimana nyeri haid dan bagaimana cara mengatasinya. Silakan Dok. Oke. Jadi nyeri haid itu adalah kondisi di mana nyeri yang siklik berhubungan dengan haid, kemudian ada dua, yaitu primer yang tidak ditemukan penyakit-penyakit organiknya, dan ditemukan itu namanya sekunder. Kemudian terapinya ada yang terapi sportif, kemudian medicine atau obat-obatan, dan terapi operatif tergantung dari penyebabnya. Penyebabnya juga banyak macam-macam, ada yang cuman karena psikologis, ada karena hormonal, ada karena tumor,
ada karena juga infeksi radang atau kelainan anatomi. Jadi semua nyeri haid tidak sama. Mungkin yang dirasakan sama tapi penyebabnya beda-beda. Kita temukan, mudah-mudahan dokter bisa membantu ibu-ibu sekalian untuk menemukan ini penyebabnya apa. Kemudian insya Allah diterapi sebaik-baiknya sesuai dengan penyebabnya gitu Pak. Iya, oke. Terima kasih sekali ya dari Dr. Abdurrahman Lakhif, dan karena memang keterbatasan waktu ya, untuk mohon maaf untuk yang sobat Muardi penyintas autoimun sekalian, dan mohon maaf kalau yang memang masih banyak yang belum dijawab, dan mungkin kita kesempatan lain bisa menghadirkan lagi Dr. Abdurrahman Lakhif ya, Dok, datang lagi. Dan terima kasih sekali atas kehadirannya di acara Cangkir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Joko Susanto. Insya Allah kita akan berjumpa lagi ya di Rabu depan di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Lakhif atas kehadirannya. Silahkan di-share live streaming pada pagi ini karena memang bukan hoax ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, semangat pagi.